Komunitas Indonesia Tionghoa dukung Anies lanjutkan kepemimpinan. Akhirnya Jakarta bisa pulih dari sakit hati yang mendalam akibat terpilihnya Anies sebagai gubernur lewat kendaraan politik identitas. Tahun 2017 lalu, waktu pemilihan gubernur, itu memang tahun politik yang membawa luka paling dalam karena warga Jakarta seperti dibenturkan hanya karena kekuasaan. Dan Anies menang karena menggunakan masjid-masjid sebagai benteng penyerangan untuk memenangkan pertandingan. Ibu ada rencana apa untuk ada apa tuh? Boleh nggak dapat bocoran kita nih? Minggu depan ini ada deklarasi. Ya. Itu Tionghoa Indonesia yang pro Pak Anies. Ya. Ini adalah para pendukung-pendukung Pak Anies Baswedan dari Tionghoa sedang mengadakan rapat. Kita ada di restoran Jalan kita akan membentuk suatu simpul mendukung Anies Baswedan. Indonesia Tionghoa, tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi ya. Dengan orang kota Jakarta. Kemudian di belakang saya lihat Kalau kita mau flashback pada tahun 2017 lalu, kita itu bersyukur kepada Tuhan tidak terjadi sesuatu yang mengerikan, meski situasi dan kondisi pada waktu itu sangat memungkinkan. Bahkan di saat kemenangannya pun, Anies Baswedan dengan entengnya bicara bahwa ini adalah kemenangan pribumi. Sebuah label yang dia jahit untuk semakin meruncingkan perbedaan. Itulah kenapa gelar Bapak Politik Identitas begitu melekat padanya. Orang semua mengatakan yang nggak suka sama Anies Baswedan waktu pilihan gubernur DKI menggunakan politik identitas. Jangan pilih Anies karena itu politik identitas. Aku bilang di mana-mana itu istilah yang membodohkan. Semua orang punya identitas. Gak usah ngomong Valen ini orang Batak dari identitas. Gak usah ngomong Tejo ini orang Jawa. Itu pembodohan. Tapi saya memberi ruang, oke. Tapi yang nggak suka Anies harusnya bilang gimana? Kalau menjawabnya itu dengan kenyataan. Apakah saya ketika mengelola Jakarta diskriminatif? Apakah ketika saya mengelola Jakarta memberikan perlakuan yang tidak adil? Apakah kemudian cenderung kepada 1-2 kelompok tertentu atau semua dapat kesetaraan? Kan Anies udah 5 tahun tugas. Kenapa terus-menerus dinilai pakai pernyataan? Lihatlah kenyataan. Tuhan, serius nih Miss Retan dukung Pak Anies sebagai presiden. Nggak salah ya, dengar kan? Sejauh ini saya masih mendukung Pak Anies Baswedan karena kan kita lihat sepak terjangnya selama di Jakarta. Kebetulan saya juga warga Jakarta nih Pak Indra. Ya jadi melihat ya selama dipimpin Pak Anies kegiatan berjalan lancar. Dan ada beberapa kegiatan keagamaan juga berjalan lancar dan juga ada kegiatan di publik ya, kegiatan agama seperti Christmas Carol. Ya Christmas Carol sama di Jakarta ini juga sangat meriah gitu sih. Jadi saya mendukung Pak Anies sejauh ini karena pengalaman beliau ya selama di Jakarta sudah tidak terjadi keributan, ekonomi berjalan lancar, semua ras, semua suku, agama juga bisa menjalankan kegiatan aktivitasnya secara normal tanpa ada gangguan apapun. Semua marga Tionghoa ini untuk memberikan kesempatan dari kandidat-kandidat yang lainnya untuk ya silahkan seperti yang tadi saya sampaikan untuk mereka memilih. Harapannya tentu seperti yang tadi Pak Anies bilang, kita bukan ada minoritas atau mayoritas, tetapi golongan Tionghoa sendiri juga kan kita juga supaya kita tuh bisa bersama-sama gitu apa yang kita dukung salah satu kandidat ini bisa meneruskan kejayaan. Ini baru ya, kalau menurut saya bagus semua. Saya ditanya gimana menurut Pak Kiai 3 calon, menurut saya bagus semua. Mereka ini pilihan, paling enggak pilihan partai masing-masing.
Ya cuma ya sama-sama bagus, sama-sama pilihan. Kalau saya pribadi lebih cocok sama Pak Anies. Ini bukan bicara politik, sama dengan saudara masuk toko baju. Itu kan bajunya bagus semua kan, cuma kadang baju sudah agak lama. Tapi apa karena bajunya bagus semua masa mau dibeli semua? Kan enggak, paling yang dibeli satu. Bakal calon presiden, baca pres, Anies Baswedan dinobatkan sebagai bagian dari komunitas masyarakat Indonesia Tionghoa atau Komit dalam kegiatan bertajuk Silaturahmi Kebangsaan Komit dengan Anies Baswedan di Jakarta pada Jumat, 15/9. Komit merupakan komunitas masyarakat Tionghoa yang terdiri dari berbagai profesi, mulai pengusaha, aktivis, advokat, praktisi pendidikan, profesional, hingga milenial. Penobatan Anies ditandai dengan pemakaian jaket komunitas berwarna putih oleh Veronica Tan. Anies sendiri mengaku bangga dan bersyukur bahwa dirinya dapat bertemu kembali dengan masyarakat Indonesia Tionghoa, antara lain melalui diskusi secara virtual bersama mahasiswa Indonesia Tionghoa yang tengah menimba ilmu di luar negeri. Malam hari ini malam yang membanggakan bagi kami. Ini perjumpaan bukan yang pertama, tapi pertemuan yang tak terhitung jumlahnya, karena kami sama-sama pernah membangun Jakarta yang teduh dan merajut keberagaman, tutur Anies. Anies menjelaskan, suasana kondusif Jakarta selama masa kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI tidak otomatis terjadi. Dibutuhkan usaha dan ikhtiar panjang untuk membangun dan merawat perdamaian tersebut dengan semua lapisan masyarakat, termasuk bersama warga Indonesia Tionghoa di Jakarta. Makanya saya berterima kasih karena kita bersama-sama menjaga Jakarta yang teduh. Karena bila Jakarta tegang, Indonesia tegang, apabila Jakarta tenang, maka Indonesia tenang, katanya. Terkait keikutsertaan sebagai baca pres dalam pemilihan presiden Pilpres 2024, Anies menyebut bahwa dirinya tak perlu menjanjikan banyak gagasan kepada masyarakat Indonesia Tionghoa. Menurut Anies, rekam jejak dirinya sebagai gubernur menjadi fakta yang akan bercerita langsung. Kita telah membuktikannya dulu, sehingga tidak perlu menjanjikan apa-apa. Inilah yang kami kerjakan. Inilah faktanya. Karena itu kami mengajak kita melakukannya secara bersama-sama dalam level nasional. Saya optimis orang yang merawat keberagaman semakin banyak, katanya. Sekjen Perhimpunan Indonesia Tionghoa, INTI, Ulung Rusman, sepakat bahwa penobatan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia Tionghoa tidak lepas dari rekam jejak Anies selama menjadi Gubernur DKI. Ulung mengungkapkan, kepemimpinan Anies di Jakarta berhasil melahirkan sistem dan pembangunan kota, hingga suasana kondusif di tengah keberagaman masyarakat. Untuk itu, Ulung berharap Anies dapat melanjutkan kinerja tersebut, yakni mengadakan masyarakat yang adil dan sejahtera, tanpa diskriminasi. Semua yang hadir dalam acara silaturahmi ini adalah tokoh-tokoh dari semua simpul yang berjumlah sekitar 200 orang. Orang-orang yang hadir ini punya jaringan yang luas terhadap masyarakat Tionghoa di seluruh Indonesia, kata Ulung.